Sementara itu, hari ini Roy Suryo CS menggelar deklarasi tolak kriminalisasi di Gedung Juang Menteng, Jakarta. Dalam deklarasi ini, Roy Suryo menyatakan keberatannya dengan pemeriksaan Jokowi di Mapolres Solo. Roy Suryo juga sudah bersurat ke Polda Metro Jaya untuk meminta gelar perkara khusus atas kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi. Itu malah hadir di sebuah acara rame-rame teriak-teriak di atas mimbar. Ya, itu kan sama sekali tidak benar. Jadi artinya kami sangat berkeberatan dengan moda pemeriksaan cara gini. Polri gimana mau dicintai masyarakat kalau pemeriksaannya sangat subjektif semacam ini. Itu tanggapan saya. Yang jelas pemeriksaan di Solo ini membuat lari dari tanggung jawabnya untuk dia membawa ijazah aslinya dan kemudian ditunjukkan dan disita. Ya, kami arahkan kepada Wasidik di Polda Metro Jaya untuk membuat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya agar gelar perkaranya itu tidak mengulang gelar perkara yang ada pada Barreskrim yang itu mengulang kesalahan karena melakukan gelar perkara secara subjektif. Usai diperiksa selama 3 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo, Jawa Tengah, Presiden ke-7 RI yang juga saksi pelapor kasus tudingan ijazah palsu, Joko Widodo menjelaskan apa saja yang didalami penyidik dalam pemeriksaannya hari ini. Jokowi menyebut salah satu materi pemeriksaan penyidik soal sosok Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya. Jokowi menegaskan Kasmujo memang dosen pembimbingnya namun bukan dosen pembimbing skripsi. Mengenai Pak Insinyur Kasmujo sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo tapi Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Sebelumnya dosen Jokowi saat di Fakultas Kehutanan UGM Kasmujo telah membantah dirinya sebagai dosen pembimbing skripsi Jokowi karena saat itu statusnya masih menjabat sebagai asisten dosen. Saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masih 3B, 85 mau 86 baru 3 juta. Itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam itu harus ada pendampingan, masih asisten dosen. Sebelumnya ahli digital forensik yang juga penudik ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar melaporkan Jokowi ke Polda DIY dengan tuduhan penyebaran berita bohong karena menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya. Hari ini kita melaporkan Joko Widodo terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong dan lainnya. Akhirnya ketika saya bertemu dan mewawancarai Pak Kasmujo di rumahnya di Pogung Kidul, saya mendapatkan jawaban yang mencengangkan bahwa Pak Kasmujo menyatakan di depan saya, ada itu di YouTube saya Baligi Academy, bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik maupun bukan pula dosen pembimbing skripsi. Nah, dari situlah kami menduga ada penyebaran berita bohong. Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai proses hukum terhadap laporan kasus ijazah palsu berlarut-larut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena hingga hari ini penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka walaupun telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Dan sampai hari ini kepolisian atau penegak hukum belum menetapkan siapa yang akan didudukan sebagai tersangka atau yang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang kemudian menimbulkan bagaimanapun juga menimbulkan kehebohan di dalam masyarakat. Dan ini menurut saya sebuah pelanggaran hukum. Nah, karena itu saya kira penegak hukum dalam hal ini baik kepolisian maupun umpamanya kejaksaan kalau dilihat sebagai tindak pidana khusus seharusnya sudah menentukan siapa tersangkanya supaya duduk persoalannya menjadi jelas. Jokowi telah melaporkan kasus pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya sejak Mei lalu. Hampir 3 bulan berlalu, penyidik Polda Metro Jaya baru menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan tanpa menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.